Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita anak dukun. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Wah, celaka kue Tang. Jangan main-main sama orang daerah R. Orang sana pinter-pinter, ujar Imam bereaksi. Tatang yang mendengar omongan Imam semakin khawatir. Saranku, kowe kesana saja. Tapi setelah itu, jangan main-main lagi sama Tias. Bahaya, kata Imam lagi. Setelah menimbang-nimbang, Tatang akhirnya memilih mengikuti saran Imam. Sepulang kerja, Tatang mencari Tias dan menceritakan jika bapaknya baru saja menelpon. Tias mengangguk. Nanti habis maghrib kita berangkat mas, biar gak kemalaman sampai rumah, jawabnya. Selepas maghrib, Tatang sudah siap mengantar Tias. Tak lupa dia membawa satu kresek keripik yang dibelinya di pasar oleh-oleh. Jarak antara kota tempat kerja Tatang dan rumah Tias sekitar 2 jam perjalanan. Ketika sampai tempat tinggal Tias, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tempat tinggal Tias masuk ke area kampung. Ada sungai besar dengan jembatan besi tua sebelum masuk ke kampungnya. Rumah-rumah terlihat berdiri jarang-jarang. Motor Tatang harus melewati jalan setapak kecil yang diimpit pepohonan bambu untuk sampai ke rumah Tias. Jam sudah menunjukkan setengah 10 malam. Rumah Tias tampak sepi sendiri di antara ririmbunan pohon. Bagian depan rumahnya semi permanen, berwarna coklat tua. Ayo mas, masuk, kata Tias menarik tangan Tatang. Di dalam rumah ternyata sudah ada bapak Tias dan ibunya. Mereka duduk berjajar di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya neon membuat Tatang bisa melihat jelas wajah Pak Diman, ayah Tias. Dia kemudian menyalami kedua orang tua Tias. Suasana malam itu agak canggung. Entah kenapa, Tatang merasa gelisah ketika memasuki rumah itu. Tias juga tak seperti biasanya. Malam itu Tias seperti menyerahkan Tatang kepada dua orang tuanya. Tias tak banyak bercanda atau berbicara seperti biasa. Suasana menjadi tambah dingin karena Pak Diman juga irit bicara. Ayo ke dapur dulu nak Tatang. Tias, ibu sudah masak dari tadi, keburu dingin, kata ibu Tias memecah keheningan. Ibu Tias lalu beranjak ke arah dapur. Pak Diman menyusul di belakangnya. Tias menarik tangan Tatang pelan, mengikuti orang tuanya. Dapur keluarga Tias ada di bagian belakang rumah. Seperti rumah orang desa pada umumnya, dapurnya masih berlantai tanah. Ayo nak, ibu masak ikan gurami tadi, sama sambal bawang, kata ibu Tias sambil membuka tutup nasi. Ada 2 potong ikan goreng besar di atas meja. Pak Diman langsung memotong bagian kepala ikan itu dan memindahkan ke piringnya. Seperti tak menghiraukan ada tamu di sana. Tias selalu memotong bagian daging ikan dan memindahkan ke piring Tatang. Tias sendiri memilih memakan telur dadar yang dibuat ibunya. Tatang berusaha makan perlahan. Dilihatnya Pak Diman makan dengan rakus, sementara Tias makan dengan posisi menunduk, menatap piring. Tatang menyuapkan daging ikan dan nasi yang ada di tangannya. Begitu sampai mulutnya, Tatang merasakan ada rasa getir dan lengket di mulutnya. Karena tak enak, dilepehnya makanan di mulutnya. Dilihatnya, nasi yang dimakannya tadi
bercampur dengan daging berwarna hitam kemerahan, mirip daging bangkai. Tatang kemudian melirik ke arah piring. Ikan gurami yang tadi dilihatnya sudah berubah menjadi daging busuk berwarna hitam. Seketika Tatang langsung muntah. Dia tak kuat melihat apa yang sudah dimakannya. "Anak gak punya sopan santun," teriak Pak Diman sambil memukul meja sesaat setelah Tatang memuntahkan makanannya. Tatang kaget setengah mati. Dilihatnya lagi ke arah meja makan. Daging busuk tadi sudah tidak ada dan kembali menjadi ikan gurami goreng. Pak Diman langsung pergi dari meja makan setelah meneriaki Tatang. Ibu Tias berusaha mendekati Tatang yang masih tampak kaget. "Kenapa nak? Tidak suka ikannya?" kata Ibu Tias sambil memijit pundak Tatang. "Tidak apa-apa Bu, saya cuma keselak," sahut Tatang. Dia lalu meminum air putih yang disodorkan Tias. Tatang tak melanjutkan makan malamnya. Dia ingin cepat pulang kembali ke kontrakan, tapi Ibu Tias meminta Tatang untuk menginap dan pulang subuh-subuh. Tatang mempertimbangkan situasi. Tias merayunya untuk menginap karena hari sudah terlanjur larut. "Pulang besok subuh aja Mas, nanti sampai kontrakan bisa langsung kerja," kata Tias. Akhirnya Tatang pun menginap. Tias menunjukkan kamar kosong yang ada di dekat dapur. Karena sudah terlanjur lelah, Tatang tak banyak bicara. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Setelah peristiwa makan malam tadi, Tatang sama sekali belum melihat Pak Diman. Tatang sempat melirik ke beberapa sudut rumah, tapi tidak menemukan keberadaan Pak Diman. Kamar yang ditempati Tatang berukuran cukup besar. Ada ranjang besar dengan tiang besi dan kelambu di atasnya. Cahaya kamar agak redup karena hanya menggunakan penerangan dari lampu dop 5 watt. Tatang langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk. Entah kenapa, sejak masuk ke kamar, ada perasaan dirinya sedang diawasi. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya seperti sulit diajak tidur. Hidungnya perlahan menangkap bau apek, mirip bau tubuh kucing. Berbagai posisi dicobanya untuk tidur, tapi tak kunjung terlelap. Tatang mulai membayangkan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya setelah membawa Tias ke kontrakan. Tatang sebenarnya merasakan semua hal berjalan ganjil, tapi dia merasakan seperti sulit melepaskan diri dari situasi ini. Di tengah lamunannya, Tatang mendengar ada benda yang menggesek dinding kamar dari luar. Suaranya menyeret pelan, seperti ada orang yang sengaja menempelkan tubuhnya di tembok sambil berjalan. Tatang langsung terduduk dari tidurnya. Dia mendengarkan suara gesekan yang seolah mengintarinya. Suara itu terus mengusik. Karena tak betah, Tatang memberanikan diri keluar dari kamar. Dibukanya pintu kayu kamar perlahan. Lampu ruang tengah rumah Tias sudah dimatikan. Tinggal lampu gantung di dapur yang menyala redup. Tatang kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Karena tiba-tiba merasa ingin kencing, Tatang langsung masuk ke kamar mandi yang pintunya hanya dari kain. Begitu masuk, Tatang langsung buang air kecil. Saat tengah mengejan, dia merasa air kencing yang dikeluarkannya terasa berat. Tatang pun menoleh ke bawah. Dari remang cahaya dapur, dia melihat air kencingnya berwarna hitam pekat. Tatang mengira itu hanya karena minimnya cahaya penerangan. Tapi lambat laun dia merasa perih di kandung kemihnya.
Tatang lalu mengeluarkan HP dari sakunya. Dinyalakan senter untuk menerangi air seni yang dikeluarkannya. Begitu diterangi, ternyata yang keluar memang bukan air kencing biasa, tapi cairan darah hitam yang sedikit kental. Tatang memundurkan kakinya. Dia mengucek matanya, seperti tak percaya telah kencing darah. Tatang lalu buru-buru menyiram sisa kencingnya dan keluar dari kamar mandi. Begitu keluar, tubuh Tatang menabrak seseorang yang berdiri di depan pintu. Nyaris saja Tatang berteriak, tapi akhirnya diam setelah tahu jika itu adalah Pak Diman. Wajah Pak Diman tampak lebih lunak kali ini. Dia tersenyum ke arah Tatang. "Nak Tatang, ayo ikut Bapak. Ada yang mau saya bicarakan," ucapnya lembut ke Tatang. Pak Diman lalu berjalan ke arah kamar yang tadi ditiduri Tatang. Di belakangnya Tatang yang masih mengatur nafas mengikuti Pak Diman. "Duduk nak," kata Pak Diman, mempersilahkan Tatang menduduki kursi kayu yang ada di dekat kasur. Tatang langsung menurut. Pak Diman berdiri di sampingnya. "Nak Tatang senang sama anak saya?" tanya Pak Diman. Tatang menjawab dengan sedikit gegap. Dia tidak menyangka pertanyaan Pak Diman. Iya Pak, saya suka. Kita juga sudah pacaran," jawab Tatang. Pak Diman mengangguk, lalu berjalan pelan ke belakang kursi yang diduduki Tatang. Posisinya sekarang ada tepat di belakang Tatang. "Tias, masuk Du," teriak Pak Diman. Pintu kayu kamar berderit pelan. Perlahan Tias muncul sambil tersenyum ke arah Tatang. Tias tampak lebih cantik di mata Tatang malam itu. Di belakang langkah Tias, rupanya ada sosok lagi. Dia tidak berjalan seperti biasa, tapi merangkak. Sosok itu menggunakan pakaian putih lebar, dengan wajah legam dan rambut awut-awutan. Tatang langsung tersentak. Dia ingat sosok inilah yang ditemuinya di kamar kontrakan beberapa waktu lalu. Tatang berusaha berdiri dari kursi, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Seperti menancap di kursi, sosok berwajah legam itu mulai tertawa sambil menatap Tatang. Tatang mengguncang-guncangkan tubuhnya, berusaha sekuat mungkin agar bisa lepas dari kursi. Matanya kemudian beralih menatap Tias, tapi Tias yang dilihatnya kini sudah berubah. Kepalanya berputar ke arah belakang. Jadi Tatang hanya melihat bagian belakang kepala Tias. Kepala itu lalu berputar lagi ke arah berlawanan, sehingga terlihat leher Tias seperti kain yang diperas. Tatang berusaha memejamkan mata, tapi dari belakang Pak Diman membeliak mata Tatang dan memaksanya tetap terbuka. Tangan Pak Diman terasa kasar. Tatang mulai menjerit, tapi suaranya tak keluar sama sekali. Sosok Tias yang tampak mengerikan kini menari mendekati tubuh Tatang. Guncangan tubuh Tatang tak berhasil membuatnya lepas dari kursi. Air mata sudah mengalir karena dipaksa terus terbuka. Bola matanya melirik ke samping, ingin melihat Pak Diman yang terus memegangi kelopak matanya. Sosok Pak Diman yang mencengkeramnya sudah berubah menjadi makhluk berbulu hijau besar dengan mata putih. Tubuh Tatang seketika lemas, lalu semuanya mendadak gelap. Tatang baru mulai membuka matanya setelah dia merasa ada yang menarik-narik pundaknya. Dengan keadaan lemas, Tatang mengumpulkan kesadarannya. Dilihatnya ada seorang pria berusia 50 tahunan, membawa sabit, memotongi batang bambu kecil di sekeliling tubuh Tatang. Ternyata Tatang bangun dalam keadaan terjepit
di tengah rimbunan pohon bambu. "Kok bisa ada di sini kamu, Le? Kamu habis mabuk ya?" kata pria itu sambil membantu Tatang keluar dari rumpun bambu. Setelah keluar dari rumpunan bambu, barulah Tatang mulai bisa bicara. Dia menceritakan jika dirinya menginap di rumah Pak Diman. Orang yang membantu Tatang mengernyitkan dahi lalu mengangguk. Dia lalu memberi Tatang minum dari botol air bekas air mineral yang dibawanya. "Sampean lurus saja ke depan. Rumah Pak Diman ada di dekat sana," tunjuk pria itu. Tatang sempat ragu, tapi pria itu mengatakan akan mengantarnya. Setelah 10 menit duduk, Tatang lalu berjalan ke arah rumah Pak Diman. Sambil berjalan, orang itu menceritakan jika Pak Diman adalah orang pintar, sering dimintai tolong orang untuk membantu urusan-urusan gaib. "Itu, Le, rumahnya. Bapak mau lanjut ke kebun dulu. Jalan terus saja," kata pria itu. Tatang melihat di luar rumah Pak Diman ada motornya yang terparkir. Tatang merogoh saku mencari kunci motornya. Nyali Tatang sebenarnya sudah ciut begitu melihat rumah Pak Diman. Tapi pikirannya saat ini adalah bagaimana bisa secepat mungkin meninggalkan daerah itu. Tatang sempat menoleh ke belakang, ingin berterima kasih pada petani tadi. Tapi pria itu sudah tidak terlihat batang hidungnya. Tatang lalu bergegas mendekati motornya. Tak butuh waktu lama, begitu mesin menyala, langsung diputarnya kendaraannya menjauhi rumah Pak Diman. Setelah melaju 50 meter, Tatang menoleh ke belakang. Dilihatnya gorden rumah Pak Diman terbuka. Ada Ibu Tias dan Tias yang tersenyum ke arahnya. Tatang menancap gas motornya. Jalanan setapak tak dirasakannya. Motornya terus dipacu sampai akhirnya tiba di kota tujuannya. Tatang saat itu memilih tak masuk kerja dan langsung ke rumah Amin. Diceritakannya semua kejadian yang menimpanya ke sahabatnya itu. Amin yang mendapat cerita hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala sambil menatap Tatang. "Untung masih bisa balik kowe, Tang. Kayaknya memang ayahnya Tias bukan orang sembarangan. Mending sekarang jangan dekat-dekat lagi," kata Amin. Sejak kejadian itu, Tatang tak pernah lagi berhubungan dengan Tias. Jika ketemu di pabrik, Tatang sering ketakutan sendiri dan memilih berlari menjauh. Tak lama setelah itu, Tatang memilih pulang kampung, bekerja di tempat tinggalnya. Itulah akhir dari cerita Anak Dukun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.